Hai semuanya, suatu hari saya pergi ke sebuah kota dan di situ saya melihat, wah ada bangunan-bangunan megah, tinggi, besar, hebat. Saya berpikir begini, arsiteknya siapa ya? Hebat sekali. Ini manusia bisa bikin seperti ini. Tapi ketahuilah bahwa Tuhan kita adalah arsitek maha agung yang merancang karya keselamatan yang luar biasa bagi kita semuanya. Dalam Keluaran pasal 26 ayat 33 dikatakan begini, haruslah tabir itu kau gantungkan pada kaitan penyambung tenda itu. Dan haruslah kau bawa tabut hukum ke sana, ke belakang tabir itu, sehingga tabir itu menjadi pemisah bagimu antara tempat kudus dan tempat maha kudus. Ini adalah ketika Tuhan memberikan perintah kepada Musa dan bangsa Israel untuk membangun kemah suci. Tuhan memberikan rancangan lengkap arsitektur kemah suci yang dibagi 3 ruang. Pelataran, ruang kudus, ruang maha kudus. Semua dibikin ya sebagai tenda, ada tabirnya, ada pemisahnya. Dan orang Israel berkemah di barat, timur, utara, dan selatan. Jadi tenda itu di dalam pusat kehidupan mereka, pusat perkemahan mereka. Nah, kita melihat bahwa ternyata semuanya itu melambangkan apa yang terjadi di Taman Eden. Ketika manusia jatuh dalam dosa dan kemudian terusir keluar dari hadirat Allah, Kejadian pasal 3:24 mengatakan, Tuhan menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Manusia kehilangan akses ke pohon kehidupan. Manusia nggak bisa lagi berjumpa dengan Allah. Ada tabir yang menutupi ya akses manusia ke sana. Tabut perjanjian Tuhan yang ditempatkan di ruang maha kudus adalah lambang dari semuanya itu. Anda lihat ukir-ukiran ada pohon badam ya dan segala material yang dipakai di sana itu menggambarkan apa yang terjadi di Taman Eden sekaligus rancangan Allah untuk menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Ada ritual korban dikerjakan di sana. Apa yang terjadi? Itu menggambarkan bahwa yang maha kudus, yang maha suci yaitu Tuhan akan berinkarnasi dalam wujud manusia untuk mati menebus dosa manusia. Digambarkan dengan aneka macam binatang korban yang harus dipilih, tidak bercacat, harus perfect, harus sempurna, dikorbankan untuk pengampunan dosa manusia. Tuhanlah arsitek daripada semuanya itu. Dan Tuhan benar-benar menyelesaikan apa yang Dia rancangkan. Bahkan Tuhan sekarang ini dalam proses untuk membuat langit dan bumi yang baru. Sebuah tempat yang disediakan bagi kita semua yang percaya kepadanya. Kita semua akan dibawa untuk tinggal bersama-sama dengan Allah di langit dan bumi yang baru itu. Tuhan pasti akan menepatinya. Jika demikian, apa yang kita bisa pelajari? Kalau Tuhan merancang kehidupan kita dengan maksud yang semulia itu, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, dimaksudkan demi kebaikan kita. Alkitab menulis bahwa Tuhan tidak pernah membuat rancangan yang jelek untuk kita. Lalu bagaimana kalau kita mengalami pengalaman-pengalaman yang tidak enak? Tuhan mengizinkan semuanya terjadi untuk menolong kita memahami kebaikan, kasih, dan kemuliaan Tuhan. Menolong kita untuk bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Mempersiapkan kita tinggal di langit dan bumi yang baru. Oleh karena itu, apapun pengalaman yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita, mari kita syukuri karena semua itu diberikan Tuhan untuk mendidik kita, menguatkan kita, melatih kita jadi orang-orang yang dewasa dan tunduk kepada Tuhan. Sehingga kelak kita memerintah bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya dalam kebahagiaan. Syukuri semua yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Karena semua itu dikerjakannya demi kebaikan kita, demi kedewasaan kita. Tuhan memberkati.